saudara. Dayak. Kembali lagi ke channel Lewu Lewu. Jadi di samping saya ada Pak ini dijagau, Abang ini dijagau lah biar apa ringan kita ngomongnya nggak berat jadi yang mau kita bahas ini mengenai apa namanya permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah. Cuma kita mau lebih spesifik karena Abang difokus pada hutan adat. Jadi itu yang mau kita curi ilmu dari Bang Yanedi kan. Nah Bang, ini kan konflik di masyarakat ini kan heboh nih, selalu trending topik lah, anggaplah di Kalteng ini mengenai hutan adat. Nah, permasalahan mengenai hutan adat nih apakah ada solusi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Karena hutan adat ini kan panjang perusahaannya ini Bang. Oke, ya. terima kasih. Jadi kesempatan ini sangat berharga ya. Persoalan kita memang yang kelihatan muncul di permukaan melalui media itu adalah hutan adat. Nah, ini sebenarnya ini adalah dorongan dari persoalan-persoalan lain yang terkait dengan konflik pertanahan. Ya. Tanah yang di dalamnya ada hutan, kemudian hutan yang milik warga desa, Aktivitas adat di dalamnya. aktivitas adat dengan cara yang sistematis, biasanya melalui perusahaan mengambil alih dan menggantikan fungsi lahan itu menjadi tempat perusahaan melakukan kegiatan tambang, perkebunan, sawit dan sebagainya, dan mereka mendapatkan HGU. Nah, tadi dibilang ada solusi jangka pendek, solusi jangka panjang. Nah, saya melihatnya secara umum bukan hanya pada kinipan, pada kasus yang saat ini muncul ke permukaan. Hal pertama adalah dari kelompok terkecil di desa, desa-desa di Kalimantan lah, saya ambil contoh. Mesti di desa dalam jangka pendek mengorganisir dirinya. Mengorganisir dirinya dalam suatu organisasi berbentuk apa saja. Nah, organisasi ini tempat mereka belajar, tempat mereka berbagi. Organisasi itu tempat membangkitkan kembali kehidupan yang positif mengenai kebudayaan adat tempat mereka. Nah, itu jangka pendek, sehingga ketika ada persoalan-persoalan, ada perusahaan mau mengambil, merampas tanah, mereka punya cara. Dan disitulah memelihara persatuan. Nah, itu jangka pendek. Nah, jangka menengah, karena persatuan itu tidak bisa hanya dengan kata-kata. Nah, menengah ini belajar bersama. Perjuangan itu, negara kita adalah negara hukum. Nah, suka tidak suka warga setempat harus belajar hukum, belajar undang-undang, belajar tentang desa, belajar tentang hutan, undang-undang kehutanan. Karena berjuang sekarang adalah berjuang menggunakan bukan saja pola pikir warga setempat yang harus kita gumuli, tetapi kita juga harus berpikir luas. Negara kita berpikir secara konstitusinya bagaimana. Nah, itu menengah. Dan ini bukan saya tidak mengatakan ini langkah-langkah mudah. Yang kedua, kalau semua kita sudah merasa cukup pengetahuan dan wawasan mengenai konstitusi dan tradisi, hukum adat juga. Nah, kita masuk fase ketiga, yaitu solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang itu kita menggunakan jalur-jalur konstitusi. Apakah maunya desa adat kita itu atau maunya hutan adat kita itu dari desa itu bisa kita gantungkan, kita bisa kaitkan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Kita pilih konstitusi untuk undang-undang yang terkait dan relevan dengan pengakuan terhadap tanah, pengakuan hak ulayat, eksistensi warga setempat, kebudayaannya, suku bangsanya. Nah, tiga hal ini harus menyatu. Nah, itu. Jadi kan sebenarnya hutan adat ini kan baru-baru heboh lagi nih kan. Jadi sebenarnya apa namanya, karena salah satunya contoh kinipan
Kinipan ini kan membuka mata kita bahwa hutan adat ini penuh dengan permasalahan. Secara legal formal ternyata tidak ada aturan yang untuk mendukung itu. Jadi karena ini terbuka, jadi permasalahan ini, jadi seharusnya lembaga-lembaga Dayak atau mengeluarkan ide-ide pemikirannya mengenai permasalahan ini. Jadi permasalahan Kinipan ini kan membuka untuk penyelamatan pada hutan-hutan adat di daerah-daerah lain di Kalimantan Tengah. Jadi menurut Abang tadi yang paling bisa kita jangkau, walaupun itu panjang juga sebenarnya, itu desa adat, Bang ya. Apakah desa adat ini bisa membackup seperti hutan adat? Maksudnya untuk bisa menyelamatkan budaya, situs ataupun aktivitas adat dan lingkungan yang ada di situ, menurut Abang? Ya, ini menarik ya. Dalam logika pemerintahan di dalam negara kita ada yang mengenal pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga sampai yang terendah itu desa. Nah, lalu konstitusi membuka ruang kita menggunakan bentuk 2 desa yang boleh dipilih. Yang pertama itu desa dinas atau desa yang kita kenal selama ini, desa dinas, atau desa adat. Di desa adat ini berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Nah, ini secara teori di dalam undang-undang itu membuka ruang dan nampaknya bisa mengakomodir kebudayaan suku bangsa setempat. Jadi katakanlah Kinipan ya. Tapi ini panjang. Saya berterima kasih kepada para pejuang di Kinipan. Saya anggap mereka demikian, yang gigih mempertahankan warisan nenek moyangnya, dan walaupun itu tantangannya luar biasa. Nah, mungkin ada target jangka pendek. Target jangka pendek ya mungkin suara terdengar bahwa isu terangkat, eksistensi masyarakat Kinipan itu ada. Eksis. Tapi kan ini tidak hanya pada eksistensi saja. Sejauh mana desa di situ melalui warganya dan hutan adatnya itu terus berkembang, terus dinamis, hidup berdasarkan adat dan tradisi. Nah, ada berbagai solusi, tidak ada jalan tunggal, ada jalan tunggal. Tapi kalau memang perjuangannya di sana ingin lebih permanen ya, saya rasa demikian, dan lebih menyeluruh, memang suka tidak suka warga di desa di Kinipan sana mengkonsolidasikan dirinya bernaung di bawah namanya pemerintahan desa adat. Nah, kalau kita belum mengetahui lebih dalam tentang desa adat, jalan satu-satunya tercepat adalah belajar mengenai apa sih desa adat itu. Saya yakin di sana pasti tradisi itu masih hidup. Nah, disitulah diperlukan orang-orang muda yang potensial, aktivis, politisi. Itu yang kata Abang tadi, masyarakat desa harus mampu mengorganisir dirinya. Ya, betul. Kita harus mampu mengorganisir diri. Kalau ditanyakan apakah organisasi Dayak itu eksis di desa, ada yang eksis, ada juga yang tidak eksis, ada yang pragmatis, macam-macam lah. Nah, eksis itu bukan tujuan, eksis hanyalah suatu fase dari suatu organisasi. Eksis yang mampu memperjuangkan tujuannya. Nah, memperjuangkan tujuan ini banyak cara. Kita tidak hanya berbicara logistik di sini. Kita berbicara pengetahuan. Sudah zamannya saat ini, karena logika negara kita, pemerintahan kita menggunakan hukum. Ya, warga juga belajar hukum. Nah, tidak bisa kita menekan hanya pakai cara menekan. Saya setuju ada Panglima A, Panglima B, Panglima C, itu penting. Itu hanyalah bagian dari strategi yang menyeluruh, strategi lain tujuan, untuk mencapai tujuan.
bukan saatnya kita saling menyalahkan, saling membuli, saling melemahkan. Nah, kita gunakanlah konstitusi. Kebetulan saat ini ada undang-undang kehutanan, misalnya ada peraturan menteri tentang perhutanan sosial atau keputusan menteri. Kita bisa gunakan jalur itu. Mesti ada LSM pendamping. Disinilah LSM atau aktivis mendapat peran strategis. Ya. Nah, jangan kita alergi dengan LSM. Hmm. Dan sudah saatnya politisi itu bisa menyerap apa sih yang menjadi getaran yang ada di dalam hati masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan hutan adat, ya kita coba cari solusi bagi masyarakat setempat menggunakan jalur konstitusi. Jangan langsung mengatakan bahwa tidak ada hutan Ya, adat gitu. kalau Memang kan memang secara legal hukum apa namanya kita selalu akan kalah bila Betul. bila dikatakan seperti itu. Betul. Makanya yang apa namanya masyarakat konflik yang terjadi ini tidak terbendung kan kalau tidak ada solusinya. Ya, begini. Kita bisa bicara dalam tataran ideal, Oke. dan kita bisa bicara dalam tataran realita. Kita tidak menutup mata, banyak politisi masih belum paham. Nah, belajarlah kita dari kasus-kasus konflik tanah ini. Politisi yang diharapkan masyarakat adalah politisi yang mampu menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi konflik-konflik tanah yang ada saat ini. Bukan meniadakan dan mengatakan tidak ada konflik. Ya. Nah, ini biasa, ini memang bukan rahasia. Perusahaan itu membayar orang-orang pintar, membayar politisi, membayar segala macam. Nah, saya yakin masih banyak politisi yang punya hati, yang punya perasaan, hati kecil. Mereka masih berpihak kepada masyarakat adat. Nah, keberpihakan itu dapat ditunjukkan karena kewenangan politisi adalah di parlemen dapat menerbitkan peraturan daerah. Ya. Terbitkanlah peraturan daerah, Yang peraturan pro. daerah Ya. yang pro kepada masyarakat adat. Peraturan daerah misalnya peraturan daerah tentang desa adat, Ya. peraturan daerah tentang hutan adat. Itu menurut saya. Itu kan yang sebenarnya dituntut juga oleh masyarakat nih, Bang. Ya, politisi ya dan pemerintah terkesan hanya menyalahkan ya. Dan masyarakat juga sudah hafal ya bahwa politisi yang seperti itu memang bukan politisi yang bisa diharapkan, tetapi tidak menyurutkan perjuangan warga desa dan pejuang-pejuang organisasi Dayak. Justru keadaan demikian menjadi tantangan. Ya. Nah, menyatukan pemikiran dari tingkat terendah di grassroots desa itu memang pekerjaan yang menantang saat ini. Ya. Dan ini sebaiknya menjadi suatu panggilan untuk ahli hukum muda mendedikasikan dirinya, memperjuangkan harapan-harapan di tengah warga desa. Berarti apa namanya bila mendengar kata Abang ini bukan hanya masyarakat desa, berarti anak-anak muda desa dari berbagai latar belakang, salah satunya orang yang ngerti hukum juga seharusnya bersatu padu juga untuk membantu ini, Bang ya. Jangan tinggal diam dalam konflik yang terjadi. Kata-kata yang besar tentang persatuan ini memang harus kita rinci lebih detail, lebih tertata lagi bahwa memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait desa adat itu kita perlu ahli hukum, kita perlu ahli ekonomi, kita perlu ahli pendidikan. Kita tidak mungkin mengharapkan masyarakat desa tiba-tiba cerdas atau LSM sendiri, atau LSM menjadi malaikat penyelamat lalu apa, tidak bisa. Tapi kalaupun ada figur atau LSM yang bisa kita sangat berterima kasih. Tetapi kalau mau kita sistematis, dan ini saya bicara ideal, sudah saatnya kita berhenti pertama membuli LSM, berhenti membuli para pejuang tanah, berhentilah berpola pikir bahwa investor adalah segalanya.
bahwa cukup banyak investor yang menjadi akar persoalan. Iya, konflik di masyarakat. Mereka konflik dan membayar militer, membayar tentara, membayar polisi untuk menjaga tanahnya. Jadi harus duduk bersama menurut saya dengan berjiwa besar, para politisi, kemudian aparat penegak hukum, polisi, jaksa, kemudian Departemen Pertanahan, Kementerian Kehutanan, dan pemimpin desa. Ini kan warga desa itu kan warga Anda semua. Mereka bukan penjahat, mereka bukan orang yang harus dijauhi. Kebetulan saja mereka sekarang agak ngotot karena hal paling prinsip dalam hidupnya pun mau diambil. Jati diri orang Dayak itu kan hutan itu Bang. Itu yang memang harus dijaga. Saya yakin dalam hati orang Dayak itu punya semangat untuk mempertahankan tanah. Semangat saja tidak cukup di dalam zaman yang sekarang. Kita perlu literasi, kita perlu narasi, dan yang lain adalah tindakan-tindakan yang luar biasa. Perlu langkah-langkah luar biasa. Langkah-langkah teknis, Bang. Langkah-langkah teknis yang aplikatif, yang bisa digaungkan oleh orang-orang muda sekarang. Kita membutuhkan orang-orang muda yang dapat menggerakkan dalam sistem, bukan hanya menonjolkan dirinya, melemparkan suatu ide saja, tetapi tidak tuntas. Saya rasa kita sedang mencari model, menangani konflik perampasan tanah. Ini kan perampasan tanah ini ribuan jumlahnya. Kompleks permasalahannya. Ya, tapi tidak membuat kita menyerah. Berarti kalau saya menangkap dari obrolan dengan Abang bahwa konflik di Kinipan ini harus membuka mata masyarakat Dayak untuk bergotong royong dari berbagai latar belakang dan masyarakat desa itu sendiri untuk bagaimana menjaga desa dari konflik-konflik sosial dalam perusahaan ataupun dengan pemerintah dan segala macam. Ya, betul sekali. Karena konflik ini bukan hanya di Kinipan sebenarnya, cuma gaungnya besar di Kinipan. Jadi dari permasalahan ini seharusnya ada ide-ide dan kata Abang tadi kan cukup saling membuli, semua latar belakang baik itu hukum, ekonomi, saling bersatu padu, ayo selamatkan desa, selamatkan hutan. Ya salah satu contoh dengan tadi Bang ya, hutan desa adat ya, yang paling salah satu usulan yang Abang rasa bisa untuk menyelamatkan hutan adat itu Bang ya. Ya, salah satu pilihan yang terkuat sekarang itu adalah membentuk desa adat. Nah, cuman prosesnya harus melibatkan banyak pihak. Orang-orang yang cerdas di desa, orang-orang yang mau bersatu padu, orang yang berjiwa besar, rendah hati, mau melindungi tanah dan warisan hutan yang mereka miliki. Nah, saya berterima kasih kepada teman-teman di Kinipan mampu memblow up ini ke media dan menjadi trending topic. Nah, kita bersama harus mengawal dan memastikan perjuangan Kinipan ini tidak berhenti di sini saja. Tidak langsung diam. Ini saya yakin teman-teman di Kinipan perlu energi besar, energi besar yang mestinya datang pertama. Datang dari dalam Kinipan itu sendiri dan datang dari luar Kinipan. Yang datang dari dalam Kinipan adalah pemahaman yang menyeluruh. Mau dibawa kemana Kinipan ini? Tentu saja dia mau dibawa dalam suatu spirit kebudayaan Dayak setempat yang mereka hargai, yang mereka jalani sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kebudayaan dan adat dan tradisi tadi bukanlah sekedar romantika masa lalu, tetapi bisa kita sesuaikan dan bisa kita kontekstualisasikan dengan keadaan zaman. Nah, keadaan zaman kita sekarang adalah zaman rezim administratif. Nah, administrasi, dokumen, sejarah tertulis tentang desa, sejarah tertulis tentang tanah mesti disiapkan. Nah, siapa yang menyiapkan?
harapan pertama kita adalah warga desa itu sendiri. Hmm. Nah, kalaupun tidak ada di sana, harus ada banyak pihak yang menolong. Hmm. Tidak ada cara cepat yang sungguh-sungguh, kecuali ada perintah presiden mau di sana. Tapi perintah begitu pun ingin menegakkan keadilan, tetapi juga melanggar hukum kan, melanggar konstitusi. Nah, mesti ada langkah-langkah hukum yang sistematis. Hukum-hukum yang sistematis tadi, hukum yang holistik, hukum yang tidak hanya pro kepada investor, hukum yang menghargai, hukum yang interdisipliner sudut pandangnya bahwa oh ini ada aspek antropologis. Kita harus menghargai kebudayaan Dayak. Kalau diminta nanti sertifikat dari tanah Dayak ya nggak ada. Tapi karena zaman ini adalah zaman sertifikasi. Sertifikasi ya. Perlu ada orang-orang pintar kita. Nah, harapan saya orang-orang muda, ahli hukum, LSM, politisi, pemerintah mesti bersama-sama warga setempat. Saya menghimbau mesti dukungan dari luar ini, gunakanlah kepintaran kita untuk berkontribusi mencari tempat-tempat seperti Kinipan ini. Marilah kita bertanya, kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat adat. Jangan tanyakan apakah masyarakat adat kita hidup. Yang perlu kita tanyakan sekarang adalah kontribusi apa yang saya dapat berikan kepada masyarakat adat di Kalimantan ini, masyarakat Dayak ini. Tidak zamannya lagi kita meratap, kita menangis, kita mengejek. Hentikan itu. Kita justru cari, karena masalah kita adalah sungguh besar, kapasitas kita terkadang kurang cukup. Nah, dengan cara kita bersatu padu bersama-sama, kapasitas kita bisa meningkat dan kita bisa menyelesaikan ini dengan benar. Saya kira itu. Berarti saya lihat juga ada himbauan dari abang ini bahwa orang-orang Dayak, intelektual Dayak, pemuda-pemuda Dayak sepertinya harus kembali ke desa, bang ya. Betul. Nah, desa ini kan bukan halaman belakang dari orang Dayak. Desa itu adalah wajah depan dari orang Dayak, sisi depan dari orang Dayak. Nah, tidak ada orang Dayak yang tiba-tiba hidupnya muncul di kota. Paling tidak dari kakek neneknya, dia dari desa kan. Nah, menurut saya buka masker dikit karena kita menggunakan protokol. Orang-orang pintar harus di desa. Orang yang paling jenius itu mestinya ada di desa. Diharapkan dari mereka lah muncul pemikiran-pemikiran yang jernih, yang dapat berpihak kepada keadilan, kemajuan desa. Nah, bahwa profesi semua orang itu saya merasa mulia ya, orang di perusahaan, pebisnis dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini adalah tanah. Nah, keberpihakan itu harus ada. Orang yang terbaik harus kita libatkan di desa. Terbaik di sini bukan saja orang yang paling kaya, tidak. Tapi orang-orang yang memberikan hatinya, menggunakan seluruh kepintarannya untuk memperjuangkan agar ada tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka di desa itu bisa mereka terapkan dengan berbagai penyesuaian sesuai konteks zaman sekarang. Jadi banyak sekali sebenarnya ide yang diberikan, Bang. Jadi ini kan gagasan ini bukan solusi tunggal, Bang ya. Betul. Berarti banyak merupakan faktor. salah satu solusi. Gitu. Kita mesti memposisikan berbagai pihak adalah pahlawan bagi perjuangan yang besar ini. Tentu saja kita bisa membedakan dan memiliki alat-alat saringan terhadap ini. Mana yang betul-betul berjuang bagi desa dan mana yang sebetulnya ingin menjarah desa, menjarah semuanya. Di desa itu menurut saya sebaiknya
orang-orang muda yang paling progresif, orang-orang muda yang paling pintar dan memiliki pengetahuan dan memiliki visi yang jelas, itulah yang harus dipilih jadi kepala desa. Bukan kita pilih kepala desa yang menjadi titipan perusahaan kelapa sawit, bukan kita pilih kepala desa yang mudah masuk angin, orang-orang partai. Jangan pilih kepala desa seperti itu. Saya rasa masih banyak di desa itu. Jangan lagi pemilihan kepala desa berdasarkan konsep wanipiro, bahani pire. Nah, ini yang terjadi di desa. Nah, akar masalahnya juga transaksional seperti itu. Kalau itu salah satu poin bahwa posisi strategis di desa, pejuang-pejuang yang ada di desa mestinya bersatu padu dengan pemimpin, kepala desa dan perangkat desa. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, kita maju terus. Itu saja. Ini saya cerita ideal. Kadang-kadang ideal tidak kita hadapi, tetapi tidak perlu menyerah. Banyak dagingnya nih tadi disampaikan, Bang. Untuk konten kali ini dari permasalahan ini mungkin bisa Abang tutup masukan-masukan, gagasan-gagasan, kesimpulan dari yang anak muda nih harus seperti apa, intelektual Dayak nih harus seperti apa, masyarakat atau pejuang tanah wilayah atau hutan adat pun apakah itu nanti harus seperti apa, Bang, untuk kita tutup konten kita hari ini. Saya rasa kita harus menjadi kembali lagi kepada jati diri kita, dan kita mesti belajar mengikuti dan memahami semangat zaman ini. Kita tidak terombang-ambing dengan arus yang dapat menghancurkan jati diri kita. Agar kita menjadi Dayak yang sejati pada saat ini, kita mesti banyak belajar dari kehidupan masa lalu, nilai-nilai yang berharga dari nenek moyang kita yang mesti kita akui. Kita tidak mengingkari jati diri Dayak kita itu karena terbukti bahwa alam ini merindukan pejuang-pejuang Dayak yang sejati, bahwa orang Dayak itu adalah orang yang setia dengan tanah, orang yang setia dengan alam, bahwa mereka dikatakan anak, disimbolkan anak enggang, anak bumi, anak naga. Jadi ada simbol-simbol simbolik juga bahwa gagasan harus dikedepankan sekarang, karena ini kita memasuki milenial dan kita memiliki banyak bonus demografi. Kita harus menyandarkan kehidupan kita pada kekuatan konsep orang muda, bagaimana dia mempertahankan tanahnya, dan tanah-tanah itu sebenarnya ada di desa sekarang. Kembalilah ke desa, perjuangkanlah desa itu, tingkatkanlah kapasitasmu dalam posisimu sebagai apapun, dalam profesimu sebagai apapun. Saya kira semua mulia, dan itu berarti sangat positif dan progresif bagi perjuangan desa adat di Dayak. Dan orang-orang muda dan orang-orang Dayak secara umum harus memiliki target juga dalam konteks perjuangan hutan adat dan desa adat. Misalnya gini, kita ingin mempertahankan berapa ribu hektar adat secara luasan. Kita ingin mempertahankan sistem dan tradisi yang cocok untuk kehidupan suku bangsa Dayak di masa sekarang ini. Kita harus punya target itu, dan pemerintahan desa adat Dayak itu juga harus kita tulis. Hal-hal yang dulunya adalah suara-suara yang sayup-sayup terdengar, sekarang saatnya untuk kita susun di dalam media yang baik, di dalam media yang bisa dinikmati banyak orang, dan itu akan menjadi bahan-bahan bagi edukasi baik bagi suku bangsa itu sendiri, Dayak khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Jadi itu sampai goal-goalnya dan indikator-indikatornya bagaimana pemuda atau intelektual Dayak yang harus diperjuangkan. Mungkin kontennya sampai sini dulu. Kalau ada yang mau komen, kita ramaikan. Kalau mau kita bahas lagi, silahkan ramaikan di kolom komentar. Rasa seperti itu. Salam Dayak, salam satu darah. Dayak. Oke.